Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Syifa Urrahmah Institute. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat penciptaan manusia. Saya ada sebuah kisah. Kisahnya, pada suatu hari ada seseorang yang tinggal di pulau terpencil, pulau yang kecil, gelap, dan hampir tidak ada fasilitas apapun di dalamnya. Saya kasih gambar bentuknya lingkaran bulat ya. Nih, saya kasih nama pulau terpencil. Pada suatu hari ada sebuah kapal layar yang menjemput orang tersebut dari pulau terpencil. Kapal layar tersebut berkata kepada orang tersebut, "Ayo kita pergi. Kita akan menempuh sebuah perjalanan yang panjang." Singkat cerita, orang tersebut naiklah ke kapal tersebut dan berangkatlah dia ke pulau selanjutnya, yaitu saya kasih nama Pulau Singgah. Pulau Singgah. Nah, jadi setelah perahunya sampai di sini, ini ceritanya dermaga ya. Setelah perahunya sampai di sini, maka orang tersebut turun dan bergabung bersama rombongan yang lain. Ternyata sudah banyak di sana rombongannya. Seperti halnya kita bayangkan seseorang yang sedang melakukan tur jalan-jalan. Jadi di sini ada nahkodanya, nahkoda perahunya itu. Pada saat orang tersebut turun, lalu dia berkata, "Mari kita bergabung bersama kelompok yang lain." Jadi saat ini kita berada di Pulau Singgah. Nah, pada saat berada di Pulau Singgah, nahkoda tersebut memberikan sebuah pesan-pesan dulu kepada mereka. Jadi ini tuh ibarat sedang tur yang dimana kita misalnya mendatangi sebuah pulau, pastikan tour guide-nya bakal ngomong sesuatu ya. Mirip-mirip gini lah. Jadi di Pulau Singgah ini teman-teman boleh melakukan perjalanan, jalan-jalan. Nanti ada bus yang akan mengantarkan teman-teman keliling pulau ini. Hanya saja teman-teman harus ingat, pada saat teman-teman keliling, teman-teman harus ingat kalau nanti saya akan memencet sebuah bel di dekat perahu itu adalah tanda berakhirnya teman-teman jalan di sini dan sudah saatnya kembali ke perahu. Kenapa? Karena tempat ini belum menjadi pulau tujuan, melainkan hanya pulau singgah. Jadi di sini tugasnya teman-teman boleh jalan-jalan dan sebaiknya yang utama adalah teman-teman kumpulin bekal. Bekal buat apa? Bekal buat kita melakukan perjalanan yang lebih jauh lagi ke pulau tujuan. Jadi jangan sampai teman-teman lupa atau jadi keenakan gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi orang yang tadi ada di sini itu dia langsung terkesima karena sebelumnya mereka dari pulau terpencil. Di pulau terpencil kan coba lihat bentuknya. Gelap, nggak ada apa-apa. Pada saat dia datang ke Pulau Singgah, banyak sekali ceritanya busnya ya. Banyak sekali hiasan-hiasan di sini. Ada gedung-gedung, ada
gunung-gunung, banyak sekali. Jadi mereka terpukau, banyak mall-mall gitu ya. Sampai akhirnya mereka yang tadinya keliling, ada dari mereka yang fokus, mereka hanya menikmati sedikit dari sana, selanjutnya mereka berpikir, oh saya harus ngumpulin bekal nih, ini itu dia bawa. Ada juga mereka yang pada saat keliling itu, dia langsung gelap mata. Dia rasanya pengen makan apa saja yang dia temui. Dia rasanya pengen beli apa saja yang dia inginkan. Bahkan sampai dia terseok-seok pada saat membawa barang-barang belanjaannya. Ada juga yang dia menempati satu tempat, satu rumah misalnya yang di sana, dan dia merasa sudah keenakan dan gak mau balik. Dia bahkan sampai melupakan perahu yang nantinya akan menjemput dia lagi. Singkat cerita, setelah lama ada di Pulau Singgah, terpencetlah bel dari kapalnya itu. Bop, bop. Kepada semua orang-orang yang ada di Pulau Singgah, silakan kembali ke atas perahu, karena kami akan berangkat kembali untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat bel berbunyi, datanglah berbondong-bondong orang dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang langsung tepat pada waktunya, ia sampai ke perahu dalam keadaan membawa barang secukupnya, tapi semuanya sesuatu hal yang memang bermanfaat. Setelah dia datang duluan, nah ini saya ganti dulu ya bentuk perahunya. Jadi sudah ganti. Tadinya perahunya nggak terlalu besar, sekarang perahunya berubah menjadi perahu yang lebih besar, yang dimana kapal lah ya, kapal pesiar. Dia ada ruangannya. Jadi ada VVIP, VIP, kelas 1, dan kelas yang di bawahnya nih. Pada saat orang pertama, dia bisa dapat kelas VIP karena dia tepat waktu, bawa baraannya aman. Tapi ada juga kelompok kedua, dia masuk ke kelas VIP di bawahnya lagi. Ada yang masuk ke kelas ketiga, sampai akhirnya yang di dek-deknya itu. Tapi ada juga yang pada saat mau naik perahu, dia bawanya barangnya keberatan, sampai akhirnya dia terseok-seok. Bahkan dia terlalu letih, akhirnya dia tidak sampai naik ke perahu. Namun tidak jarang juga ada yang bisa masuk ke perahu, tapi dia jadi berkumpul di luar sini, di dek-dek luar ini yang gak ada atapnya. Berumpel-umpelan sama orang lain. Bahkan yang terparah, ada yang dari mereka masih menikmati di Pulau Singgah, dan dia merasa gak mau pulang naik perahu lagi. Alasannya, saya udah betah di sini, saya gak mau naik. Seperti itu. Nah, singkat cerita, mereka akhirnya meninggal atau mati dalam keadaan membusuk di Pulau Singgah. Nah, mereka yang sudah naik perahu selanjutnya melakukan perjalanan kembali. Perjalanan yang begitu panjang menuju pulau tujuan. Dan di pulau tujuan ini, sebelum sampai di sini, ini banyak banget kejadian-kejadian yang berat. Salah satunya banyak badai, ombak yang kuat, sehingga akhirnya perahunya di sini tidak jarang dari mereka yang udah tinggal di dek ini, pada saat ombak besar, banyak dari mereka manusia-manusia yang akhirnya terpelanting masuk ke dalam samudra yang dalam. Jadi dia tidak selamat. Jadi banyak yang berjatuhan di sini. Tidak selamat. Tapi untuk mereka yang sudah masuk VIP, VVIP, itu tidak jarang juga dari mereka akhirnya selamat ke dalam pulau tujuan. Nah, di pulau tujuan ini, disinilah ternyata tujuan mereka. Sampai deh. Nah, saya paling suka menjabarkan penjelasan ini.
Singkat ceritanya, kisah ini adalah sebuah potret kehidupan manusia di dunia, di mana pulau terpencil inilah yang disebut rahim. Lihat kondisi di rahim ibu, gelap kan? Lalu mereka dijemput menuju ke Pulau Singgah. Nah, Pulau Singgah ini adalah dunia. Di mana banyak dari kita yang akhirnya terlena di dunia, yang harusnya disuruh mengumpulkan bekal untuk naik lagi ke atas perahu, dia malah sibuk menikmati, bahkan jadi lupa pulang. Yang akhirnya mereka menjadi mati sia-sia di sini, tanpa mengumpulkan bekal apa-apa. Dan tidak jarang mereka yang sudah masuk pun, karena mereka membawa bekal yang sebenarnya tidak diperlukan menuju pulau tujuan, mereka bawa. Dan akhirnya barang bawaannya tersebut membuat mereka celaka, malah jatuh karena keberatan bawaan. Dan pulau tujuan yang dimaksud ini adalah akhirat, yang dimana jika mereka selamat, maka mereka masuk ke surga. Jika mereka jatuh tidak selamat, maka mereka masuk ke dalam neraka. Begitu ya. Jadi ini episode kehidupan. Dan saya kasih potret pulau terpencil, pulau singgah, pulau tujuan. Ini supaya mudah difahami. Beginilah episode kehidupan kita. Sedangkan kita sekarang di mana? Saat ini. Nah, di sini nih kita nih. Kalau kayak gambarannya gini ya. Nah, I'm here. Kita nih ada di dunia saat ini. Kita pun harus paham dulu. Berarti kita ada di Pulau Singgah, bukan pulau tujuan. Bukan pulau tujuan. Lalu apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Dan kenapa kita ada di dunia ini sekarang? Ada nanti kisah selanjutnya. Tapi untuk episode ini kita cukupkan sampai sini dulu ya, supaya tidak terlalu panjang, biar teman-teman bisa jauh lebih ringan menyimaknya. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.